anak indigo terjun ke dunia politik, lu pasti akan ada ketemu orang-orang dengan berbagai macam background dan niat yang mungkin fake, mungkin ya, atau mungkin real juga, dan lu ketahuan ya. Biasanya ngeliat dari foto nih. Jadi biasanya orang kalau mau terjun ke dunia politik itu banyak banget sorry ya pakai jasa atau terus aku lihat ada makhluk tinggi besar itu berdiri di depan pintunya. Aku tahu itu pasti nyariin aku, dan aku tahu itu suruhan orang. Nyokap juga sempat pas lagi mau tidur itu didatangi sama makhluk badannya kekar, badannya manusia kekar, nggak telanjang dada gitu, kepalanya banteng. Selamat datang di YouTube channel indie.go.traveler. Halo teman-teman, balik lagi sama gue, Queen, Sasa, Jacqueline. Mana Jacqueline? Oh, Jacqueline, Bobo. Dan kali ini kita kedatangan tamu, anaknya Madam Cecil. Bisa perkenalkan diri? Halo, nama aku Judith. Panggil Keket aja. Oh, Keket. Nanti kamu ini loh ditangkap karena narkoba. Apa tuh? Catherine Wilson. Kan panggilannya Keket. Iya, nama aku juga Catherine. Iya. Dan menariknya ini kita dikasih tahu sama Madam. Jadi teman-teman sebenarnya kita hari ini udah dari kemarin kita ngobrol sama Madam Cecil, dan saat ini kita juga masih di rumahnya Madam Cecil yang sedang direnov. Tapi apa ya? Karena Madam Cecil cerita bahwa anaknya Madam Cecil punya pengalaman horor, dan ternyata ya indigo juga ya kamu ya. Iya, bisa dibilang gitu Ya, lah. bisa dibilang gitu. Keturunan kayaknya. Ya ibunya begitulah ya. Oke. Tapi yang menarik pertanyaan gue adalah Cecil tertarik ke dunia politik, why? Passion. Serius? Iya, dari SMA memang kepikiran kayaknya jadi wakil rakyat berguna bagi masyarakat gitu, bagi sesama. Lu umur berapa sih? Sekarang mau 24. My God, 24. Iya. Jadi 24 kan bukan aku. Iya iyalah. Enggak. Lu kuliah apa? Kuliah hukum. Oke. Kuliah hukum 2024 tahun lalu ya, Lulus kuliah tahun 2018. Lulus kuliah 2018, dan tahun lalu kamu mencalonkan diri. Iya, lulus kuliah langsung nyalek DPR RI. DPR RI? Iya, terlalu ambisius. DPR RI dapil mana waktu itu? Jogja. Dapil Jogja. Iya, tempat kelahiran. Oh my God. 24 tahun. Waktu itu umur 22. Oh, waktu itu umur 22 dan 2018 mencalonkan diri menjadi caleg DPR RI. Iya. Dan itu kamu bilang passion kamu ada di Iya, situ. suka politik. Memang suka How politik come? dari Anak muda. dari bokap kali ya, nurun Oke. dari bokap sih. Oke. Karena biasanya memang dunia hukum nggak jauh-jauh dari politik. Oke. Dari sosial hukum politik itu nggak Ya. berdekatan lah ya. Paham lah ya. Nyambung lah itu. Benar. Ya bagaimana anak hukum harus pandai melobi-lobi, dan itu yang dilakukan oleh anggota-anggota DPR, begitu kan? Ketika kita mau mencapai kata sepakat, benar kan? Oke. Yang menjadi pertanyaan gue adalah dari lu sadar indigo dari kapan? Dari kecil. Dari kecil. Punya imaginary friends. Imaginary friends. Oke. Biasanya anak-anak yang indigo itu punya sense atau apa ya, kemampuan merasakan orang lain auranya seperti apa, atau niat orang lain seperti apa. Dan lu terjun ke dunia politik, pertanyaan gue adalah anak indigo terjun ke dunia politik, lu pasti akan ada ketemu orang-orang dengan berbagai macam background dan niat yang mungkin fake, mungkin ya, atau mungkin real juga, dan lu ketahuan ya. Biasanya ngeliat dari foto nih. Ngeliat dari foto ini ketahuan nih ada punya maksud, punya kepentingan tersendiri nih. Ini ketahuan nih. Wah, ini ketahuan ini tulus, ini enggak, ini ada kepentingan. Oke. Ini ketahuan, wah ini ternyata ini bonekanya orang nih, gitu kadang kelihatan. Oh, boneka orang itu maksudnya adalah ini adalah titipan dari orang yang lebih powerful lagi. Iya.
Wow. Jadi ketahuan juga ini misalnya nih ada tim sukses atau supporter gitu suka sama aku, mereka bilang aku suka, aku dukung Keket, aku suka sama Keket, kelihatan kok itu tulus atau enggak, itu kelihatan. Wow my god. Kelihatan tulus atau enggak itu kelihatan. Iya, maksud gua gini, bagi gua dunia politik Indonesia belum bersih. Yap. Gitu. Dan lu sebagai anak yang sangat sensitif dari segi itu gitu kan, dari segi spiritual gitu kan, lu maju ke dunia itu, apa lu nggak stres menghadapi orang yang itu? Balik lagi ke diri kita sendiri ya, bisa kontrol atau enggak. Oke. Tapi sejauh ini sih bisa kontrol karena untuk terjun ke dunia politik aku punya guru spiritual sendiri. Aku nggak sendiri, jadi aku punya backingan, itu guru-guru spiritual juga yang menemani untuk berdoa, ngingetin untuk misalnya puasa, berprihatin gitu, itu diingetin sama guru spiritual. Karena aku kalau sendiri juga nggak kuat, guru spiritual tuh pasti ada untuk membimbing kita terjun ke dunia politik gitu. ini sebenarnya tadi hari ini video ini bukan, nanti kita akan dengerin cerita horor dari Catherine, tapi ini kenapa gue ajak Catherine untuk di channel ini, dia maksudnya di video ini, karena itu ada pertanyaan besar gue tentang anak indigo yang masuk ke politik gitu. Dan itu ya gue tanya dulu sebelum masuk ke ceritanya Catherine. Tapi kalau dari lo yang sudah berkecimpung, udah mencoba masuk, apalagi udah jadi caleg kan, mantan caleg kan. Nanti kalau emang mau ada pemilihan lagi, baru lo akan mendaftarkan lagi kan. Mantan caleg, bener gak sih kalau caleg-caleg itu pakai kekuatan spiritual juga untuk mendaftarkan? Betul. Ada, tapi nggak semua. Oke. Maksudnya kalau kamu kan emang indigo ya, jelas. Itu bahwa kamu memang dunianya sebelum ke politik dekat dengan dunia spiritual gitu pasti. Tapi emang ada orang yang awam yang menggunakan jasa-jasa orang untuk ayo nih biar lulus. Ada. Nanti kita cerita abis ini. Ada itu. Nanti kita ceritain. Kenapa nggak sekarang aja? Oke, kita cerita ya. Iya. Jadi biasanya orang kalau mau terjun ke dunia politik itu banyak banget pakai jasa atau gitu. Nah, kebetulan itu kan banyak partai banyak pesaing dong, ya kan? Itu nggak semuanya pakai, tapi kelihatan yang pakai biasanya kelihatan karena kalau aku lihat dia di sekelilingnya itu biasanya ada pendampingnya. Jadi ketahuan ini kodam bawaan dia atau ini baru dipasangin sama. Nah, waktu lagi nyalek tahun 2018 itu banyak gangguan. Misalnya nih lagi sosialisasi tiba-tiba aku kayak dapat serangan, ngantuk berat. Ngantuk berat banget. Kalau ngantuk mah anggota DPR mah selalu. Enggak, ini udah istirahat, udah minum kopi, udah seger, tapi tiba-tiba waktu lagi sosialisasi ngobrol di depan ratusan orang, itu tuh ngantuk berat. Ngantuk berat dan rasanya kepala itu mau jatuh. Lalu di sekeliling orang-orang itu, masyarakat yang ngumpul untuk dengerin aku sosialisasi itu banyak kayak yang terbang-terbang gitu. Banyak kayak putih-putih terbang-terbang gitu. Apa? Putih-putih terbang? Iya, kayak gitu. Bentuknya nggak jelas tapi putih. Kayak asap itu terbang-terbang. Cepet banget gerakannya. Set gitu. Itu. Aku tahu ini pasti ada lawanku yang ngirim. Itu yang pertama. Yang kedua, suatu kali lagi tidur juga, lagi istirahat setelah pulang sosialisasi, itu di hari yang lain ya. Aku tidur. Karena waktu itu aku takut tidur sendirian, aku nginep di kos temanku namanya Sita, temanku. Di kosnya Sita aku nginep. Sita loh, Madam Cecil Sita namanya. Di kosnya Sita aku nginep. Bukan Sitanggang lagi ya. Di kosnya Sita aku tidur, Sita udah nyenyak, udah nyenyak tidurnya. Terus aku lihat ada makhluk tinggi besar itu berdiri di depan pintunya. Aku tahu itu pasti nyariin aku dan aku tahu itu suruhan orang. Dia berdiri di pintu mondar-mandir. Lalu habis itu dia pindah ke jendela. Di jendela itu
ya nggak napak, pokoknya nggak napak, besar banget. Tapi aku berdoa jadi nggak diserang. Nah sebelum makhluk itu datang, ada yang aneh, ada tokek besar banget warna hitam. Hah? Iya, sebelum makhluk itu datang ada tokek. Besarnya seberapa kalau bisa lo deskripsi? Segini mungkin ya. Oke, besar itu. Dia nempel di deket taman kosnya. Gak Jadi ditangkap. di dalam geli kali. Itu mahal jadi coba lo ditanya kalau ada yang kolektor tokek nih. Itu dijual mahal bisa miliaran. Dia tuker nyawa mau. Kagak lah. Jadi Goib. ya, tokek goib itu. Jadi Oke. di kosnya itu, di tengah-tengah kosnya kan ada taman. Di taman itu ada tembok. Di tembok itu nempel lah tokek itu besar banget. Aku shock, aku bilang sama Sita, Sit lihat dia sebelum dia tidur, lihat itu kok tokek besar banget. Sita ngeliat? Sita ngeliat hitam gitu dan dia juga kaget, takut sama dia dilemparin batu. Oke. Aku rasa udah nggak beres nih. Aku bilang udah, ayo kita istirahat aja. Dilempar baru dia di mana dong? Diem aja, iya. Terus Sita udah tidur, barulah gangguan datang. Ya itu ada makhluk besar. Dan mereka sampaikan something nggak? Bahwa misalkan ada. Aku tahu itu lu mau jangan ikut-ikutan atau gitu. Aku tahu itu mau celakain aku karena hawanya negatif. Oke. Dan kamu tahu itu siapa yang mengirim? Tahu orangnya? Tahu. Oke. Tahu. Jawab itu aja, nggak perlu sebutin namanya. Nanti Nah, itu baru 2. Ada satu lagi. Sekitar seminggu ya, mungkin seminggu sebelum 2 minggu atau seminggu ya sebelum pemilu. Aku dan pembimbing spiritualku di Jogja saat itu berdoa dong, mulai semakin kuat berdoa, mulai semakin kuat untuk prihatin gitu. Nah, di rumahku di Jakarta, di rumah orang tuaku ya, itu orang tuaku dapat serangan. Hah? Orang tuaku dapat serangan, iya. Apa? Yang pertama atap Apa? atap di apa sih? Sailing apa tuh? Ya. Sailing di rumah jebol. Oke. Sailing di rumah jebol. Itu nah, nyokap tahu ini serangan dari lawan politik anak gue nih gitu kan, nyokap tahu. Terus nyokap juga sempat pas lagi mau tidur itu didatangi sama makhluk, badannya kekar, badannya manusia kekar, nggak telanjang dada gitu, kepalanya banteng. Itu Ini bukan maksudnya menyudutkan partai tertentu ya, tidak ya. Hei kamu para netizen, jangan salah sangka. Ini bukan maksudnya itu. bukan. Ya, nggak ada itu. Ya maksudnya biar clear aja gitu loh. Kita tidak maksudnya menyebut bahwa partai itu yang itu enggak. Jangan salah paham. Netizen kan suka salah paham. Iya, dia mah seenaknya aja komen gitu kan, lantar yang itu kan sebut dedemit. gue. Iya. Itu kan dedemit gitu. ya. Jadi bukan berarti juga partai itu punya dedemit, bukan. Bukan gitu. Ini netizen. Bahas bantengnya ya. Iya. Lagi. Ya maksudnya ya itu kan kepala banteng kan ada yang punya simbolnya gitu loh. Ntar baper lagi. Iya itu dia, maksudnya bukan itu ya, please. So, jadi video ini jangan lu potong-potong nanti kalau Nonton yang bener. nonton yang benar, full video nontonnya. Nah, itu gangguan yang dirasain sama nyokap aku. Itu ya, intinya si makhluk bertubuh manusia berkepala banteng ini minta sama orang tuaku untuk mendingan anak lo mundur aja. Oke. Mendingan anak lo segera mundur, kalau enggak kepala lo sebagai orang tuanya gue ledakin gitu. Wadidaw. Gitu. Aku tahu siapa yang ngirim itu dan itu Wah iya oke. Itu yang dialamin nyokap aku di Jakarta, sedangkan aku di Jogja. Saat itu lagi ngumpul sama tim ses aku dan sama pembimbing spiritual aku di rumah salah satu abdi dalam keraton. Oke. Waktu kita lagi berdoa sama-sama, lagi makan sama-sama gitulah ya. Tiba-tiba di depan rumahnya si abdi dalam keraton itu datang makhluk kayak gitu juga, makhluk jadi-jadian juga, badannya manusia, kepalanya babi. Ada taringnya. Oh ini gak ada partai yang lambang itu, gak ada. Oke gak ada. Babi, Bo. Iya gak ada. Babi. Makanya aman. Aman. Kepala babi bertaring berarti. Bertaring, badannya manusia. babi Itu aku di Jogja ngalamin itu. hutan berarti kan? Kalau si nyokap di Jakarta yang kepala Itu, banteng ya.
Dan itu Rata-rata kelihatannya hewan sama, ya? ya kelihatannya sama yang ngirim juga Biasanya dari kalau pasti dia kan connect punya satu hewan ya semua tuh wujudnya akan hewan ya, sih. berarti sama ya yang Sama. iya. Tuh. Oke. Misalnya Bobby sama ini mau nyerang aku nih. Iya, iya. Kalian nggak kenal dong, tapi sama. Tapi serangannya akan sama. sama sejenis ya, berarti Sejenis sama. ketahuan ya ini Sama dong. Karena makhluknya ya sama juga piaraannya iya, kan. sama gitu kan. Wadidaw. Terus apa perasaan lu? Apa reaksi lu melihat hal itu? serem sih, takut juga. Sebenarnya aku penakut orangnya. Oke. Aku penakut tapi entah kenapa punya talenta seperti ini. Padahal dasarnya penakut. Ya gimana ya? Untung di situ aku nggak sendiri, ada guru-guru spiritual, ada orang-orang yang paham juga lah ya. ada orang-orang yang jago doa. Jadi itu hilang. Wow. Ya dan Karena- keluarga di Jakarta semua juga selamat. Cuman memang rumah hancur jadinya. Oh ya, repot Rumah hancur ya karena itu ya. iya. Nambahin PR aja gitu lah, kecil-kecil. Ya, itu kejadian pada saat mau mulai kampanye. Iya, dari 2018 pokoknya. Iya, 2012. Itu atau sering itu. memang jauh sebelum maksudnya saat mau mendaftar untuk ini. Oh, belum. Saat kampanye Memang mulai sudah parah, kampanye. iya. Kampanye itu sebulan apa sih waktu itu 2012? Bulan September 2018 sampai April kan 2019 maksud saya, ya. berarti sekitar 5 bulan ya. 6 bulan ya. 6 bulan buat kampanye dan 7. Oh, 7 ya. 7 7 bulan kamu melihat kejadian-kejadian itu. Iya. Tapi aku selamat, aku nggak pernah Iya, sedikit iya, pun iya. lecet sedikit nggak. Iyalah kalau nggak selamat lah nggak ada di sini dong temennya sekarang. Hei, jangan ngomongin yang nggak selamat doang. Serem juga coy. Oke, ketika lo menyaksikan hal itu bahwa serangan lawan politik lo bukan hanya serangan argumen, bukan hanya serangan ide, bukan hanya serangan gagasan, tapi ada serangan yang lain juga. Halus-halus ya, serangan halus-halus Iya, juga lah ya. iya. Membuat lo gentar nggak sih? Tak gentar, Tak gentar. tak gentar, maju terus pantang mundur. Serius lo? Iya. Jiwa pemuda itu spiritnya kayaknya lebih strong ya, kalau lebih barbar ya, anak muda zaman sekarang lagian ya. Benar. Ingat pepatahnya Soekarno tuh. Apa tuh? Berikan aku 1.000 orang tua, maka akan ku Guncang angkat dunia. angkat Semeru dari akarnya. Beri aku satu pemuda, maka akan ku guncangkan 10 dunia. pemuda, maka aku guncang Jangan dunia. dunia ya, itu. Wow. Ya, maksud gua ya ini juga dalam rangka 17 Agustus kan. Bahwa gue biasanya tahun lalu gue bikin video 17 Agustus kita flashback ke perang kemerdekaan gitu. Dan gue waktu gue sama teman-teman gue ambil cerita tentang bagaimana Soekarno dan Bung Hatta diculik plus direngas dengklok. Karena waktu itu gue sempat survei ke situsnya, itu gue merasakan aura nasionalis yang luar biasa. Dan videonya gue udah pernah bikin di tahun lalu, jadi teman-teman silahkan lihat video tahun lalu. Itu sosok yang datang ke situ ke tempat kantor gue pada kita bercerita itu, dia bilang gini, gue lupa, maju bangsaku, lestari negaraku. Dia cuma bilang gitu kan. Anjir, gue pas itu, wah gila, gue jujur gue juga orang yang sangat nasionalis gitu loh. Dan gue di tahun lalu, di 17 Agustus tahun lalu itu memang membuat konten flashback ke perang kemerdekaan. Itu kayak konten spesial lah 17 Agustus. Dan saat ini di konten ini yang akan gue tayangin mendekati 17 Agustus, yaitu saat gue mengangkat bagaimana rasa nasionalisme lo dipraktekkan gitu. Diperhatikan dengan saat itu nih Judith Catherine masuk ke dunia politik di usia 22 tahun, anjir. Iya. 22 tahun gue masih jajan anggur merah. Cap ote. Iya, dong sini kantornya deket kan, klien gue. Salah. Iya, masih gitu, masih nongkrong gitu. Dan lu masuk ke dunia politik. Udah jiwa sosialnya tinggi. Iya. Dan kenapa yang maksud gue gini? Kenapa harus jalur politik yang lu tempuh untuk menjadi anak muda yang bermanfaat?
Sebenarnya cita-cita sih, itu cita-cita dari sejak SMA gitu. Jadi dari umur 17 tahun itu sudah tertarik. Terus kebetulan bokap aktif juga di parpol dulu. Oke. Oh jadi maksud gua pada saat 17 udah tertarik ke dunia politik gitu. Maksud gua kan dari 17 ke 22 kan lo banyak berproses gitu lah ya, nongkrong lah ya brainstorming. Maksud gua apakah emang ada pikiran ada satu masalah banget yang gue nggak bisa selesaikan masalah ini kalau gue nggak ke situ, nggak ke politik gitu loh. Atau maksud gue kalau kayak gue waktu di usia lo segitu kan, ya gue nggak peduli lah masalah ini apaan gitu kan. Iya. Ya gue buat saat ini gue gitu loh. Atau saat ini gue nanti bekerja di mana, paling nggak gitu kan. Waktu gue kuliah gitu kan, masih nongkrong nggak jelas gitu kan. Ya walaupun di situ. Dan emang apa yang habis itu kalau lo masuk ke dunia politik, apa emang seperti apa? Apa tujuannya? Iya. Tujuannya kebetulan dari dulu aku tuh geli ya sama koruptor ya. Korupsi di Indonesia kan KKN itu kan kuat banget. Ya. Terus hukum itu tajam ke bawah. Nah, aku mau mau mencoba untuk mengubah itu. Sebagai anak Pertama, hukum, lu yang ngomong ya, hukum itu tajam ke bawah, iya, anak hukum iya, ya? benar, kenyataannya begitu. Oke. KKN masih banyak praktek KKN itu yang harus kita perbaiki di Indonesia. Yang kedua, mengenai hukum banyak banget masyarakat di Indonesia ini yang belum paham hukum. Banyak banget. Apalagi masyarakat yang masyarakat kecil yang tinggal di pinggiran. Benar. Itu harus diberikan edukasi lebih mengenai hukum. Kadang mereka ada masalah misalnya perceraian atau kecolongan kendaraan, itu mereka nggak tahu mereka harus ngapain. Mereka biasanya mau minta tolong tapi nggak punya uang, nggak tahu mau minta tolong siapa, nggak punya uang. Nah itu yang mau aku berikan edukasi ke masyarakat. Mau lu suarakan itu. Suarakan iya. Kenapa nggak lu bangun LBH aja buat mereka? Memang mau bangun sebenarnya. Ini lagi proses, karena saat itu belum berhasil. Belum berhasil sampai Senayan, belum ada sampai Senayan. Jadi sekarang alternatif sekarang aku lagi mau bikin LBH. Sekarang memang lagi mau bikin LBH. Maksudku kenapa pada saat itu lo harus masuk ke dunia politik melalui jalur politik, tapi tidak memikirkan untuk gue mending membangun LBH gitu. Gini, untuk mengubah suatu tatanan pemerintahan di suatu negara itu lebih baik ketika seseorang itu terjun langsung. Karena kalau hanya bisa kritik, hanya bisa komen, lihat TV terus kritik, dengerin berita, dengerin radio terus komen, itu nggak ada kurang powerful, nggak ada aksi nyatanya, itu sama aja nol. Karena yang dikomenin itu ya memang sekawanan mereka gitu, kalau pakai mereka sendiri gitu. Jadi gimana caranya terjun langsung ke politik? Jadi ada bibit baru yang lebih bagus lagi, maksudnya nggak yang yang udah semuanya udah kong kali kong semua gitu kan. Karena kan Indonesia butuh wajah baru, Indonesia butuh pemimpin baru. Masalahnya kan sebenarnya itu kan yang dari zaman dulu kan, masalahnya adalah ketika masuk ke parlemen ya sampai sana mereka jadi kong kali kong bareng, kong kali kong bareng semuanya gitu. Jadi rakyat yang shout out ya percuma juga gitu. Karena nggak ada di dalamnya, nggak ada yang benar, dan nggak ada yang berusaha untuk membuat perubahan baru itu harus dibutuhkan agen-agen baru dong untuk agen-agen baru untuk membuat perubahan baru. Setuju. Dan biasanya nih ya, anak muda itu lebih berintegritas. Biasanya orang yang berintegritas itu jelas karakternya itu udah pasti jujur. Dan itu biasanya dimiliki anak-anak muda. Anak-anak muda kan lebih idealis ya ketimbang harusnya ketimbang generasi yang sudah. Kita juga berharap buat teman-teman yang muda yang ada di parlemen saat ini tetap menjaga integritasnya gitu kan. Wadidaw. Tadi itu sekelumit pesan buat kenapa tadi alasannya Catherine untuk masuk ke dunia politik dan yang anak indigo tapi masuk ke dunia politik gitu. Rempong ya.
keuntungannya jadi lebih bisa mau sendiri sebenarnya. Itu dia. Iya. Misalnya nih ada yang apa namanya ngajakin proyek yuk. Kan kita lihat nih, ini orang beneran nggak ya gitu. Kita bisa jadi ketahuan Ada nih. udah nawarin lu kayak gitu. Ada. Serius lu? Ada. Jadi lu pun belum di sampai Senayan nih, tapi udah ada yang ngajakin berproyek. Serius lu? Tapi ini dari kubu yang nggak bagus, makanya aku tolak. Oke. Oh, kalau kubu yang bagus lu mau? Mau berproyek? dong, iya mau dong. Oh, dan ada korupsi di situ? Oh no. Oh gitu enggak? Jangan proyek dong. ini maksudnya apa? Misalnya ya bikin program, Oh, bikin program program. misalnya untuk pemberdayaan wanita atau anak-anak gitu misalnya. Oh gitu. Proyek itu maksudnya program ya? Iya. Bukan proyek untuk bahan bancakan, bukan. Kalau proyek yang dari kubu negatif ya biasanya besar di situ Karena KPN-nya. gue kalau dengar istilah proyek itu gue Udah tanda kutip ya? Iya, tanda pikiran gue itu jadi bahan bancakan. Makanya sebenarnya menurut gue ya ada yang bikin ngajak, kita bikin program ini nih gitu kan. Program ya, lebih tepatnya Lebih program. ke program ya, karena bahasanya kan begitu kalau mereka kan. Ya, Queen, dari ceritanya si Catherine, apa yang lo dapat bayangan gitu? Istimewanya dari Kak Catherine sendiri tuh dia lebih gini. Kita kan kalau amal itu lebih ke sesama manusia atau orang nggak mampu segala macam. Kalau Kak Catherine nggak gitu, dia lebih ke mencari ke binatang, ke apa? Jadi kayak kita banyak menutup mata, kayak kita nggak tahu dong kucing-kucing terlantar, hewan apa segala macam yang tidak terurus di luaran sana kan. Nah kalau si ini lebih terfokus seperti itu. Jadi dharma baik yang dia keluarkan ke yang lebih orang nggak kelihatan. Kenapa jadi alam lebih banyak berpihak ke Kak Catherine, karena dia lebih terfokus ke alam. Jadi kalau kayak sesama manusia kita nggak tahu hati manusia seperti apa kan. Niat kita memang amal baik segala macam. Cuman kita nggak tahu nih hati seperti apa. Nah Kak Catherine memutuskan untuk gue mendingan ke alam aja, ke hewan atau ke apapun, entah itu ke pohon atau apa segala macam. Yang penting ke alam. Nah dari alam itu doanya kan lebih kenceng, keselamatan lebih kenceng gitu. Harusnya untuk serangan-serangan itu sudah banyak banget kan terjadi. Udah lama dia harusnya mental. Oh gitu. Harusnya udah lama mental. Dari zaman toke itu dia harusnya udah mental. Tapi karena memang dari dukungan dari keluarga, guru spiritual dan terlebih dari alam, Tuhan mengutus alam untuk menjaga Catherine ya. Jadi bang udah pusatnya kekuatan yang menjaga dia. Gitu kan, jadi udah nggak bisa ada yang apa-apa, meskipun belum sampai ke yang diharapkan nggak apa-apa, itu pengalaman kan, pengalaman banget. Nah jadi kayak oh nanti kalau gue maju gue nggak boleh begini, gue nggak boleh begitu. Nah jadi langkah-langkah yang akan dibuat untuk nextnya tuh lebih mantap lagi, lebih paham lagi, dan serangan-serangan itu otomatis makin kenceng dong. Nah itu lebih didekatkan lagi ke alam lagi, ke Tuhan lagi gitu. Jadi makanya kita amal itu memang jangan aku nggak bilang kalau kita nggak boleh sama sesama, enggak. Tapi saranku lebih ke alam, menjaga kebersihan, ke hewan segala macam, itu lebih kuat doanya dibanding kita nggak tahu nih, kita ke panti atau ke yayasan. Aku nggak bilang kalau semua panti seperti itu. Nanti kita kirim atas nama siapa, itu nggak sepenuhnya seperti dikelola dengan baik, akan masuk ke kantong-kantong yang nggak bertanggung jawab. Itu sih maksudnya. Nah makanya kenapa dia lebih masih ada sampai sekarang, bahkan keluarganya masih diberi kesehatan, kekuatan selama dia mencaleg ya. Karena itu semesta benar-benar ngerangkul keluarga ini. Gitu. Dibanding lagi dengan dia yang si spiritualnya lebih dalam, lebih kuat juga, ya otomatis hal-hal atau ujiannya itu ya makin gede. Nggak seperti orang-orang kalau yang caleg lain diganggu kayak pocong, kuntilanak kayak gitu-gitu doang. Nah itu kalau levelnya kan rendah. Tapi kalau kakek ini kan orang tahu nih, wah ini nggak sembarang. Kita mesti pakai apa nih? Siluman. Siluman itu paling bener, dari harganya mahal, dia bisa membunuh secara perlahan. Mental kita akan dibuat rusak segala macam kan. Kita tuh takut apa, nggak bisa tidur. Dengan kita nggak bisa tidur, kita nggak punya energi dong. Kita nggak akan bisa ngadepin para sosialisasi segala macam. Itu yang tujuan si siluman. Tapi kalau si pocong kunti pakai air garam, pakai apa udah hilang. Nah siluman ini nggak semudah itu. Dia belum mendapatkan darah dari si korban atau si target, dia nggak akan pergi. Cuman di keluarga ini kan nggak kepake hal kayak gitu, karena mereka sudah jauh menanam, akhirnya mereka menuai di saat caleg-caleg kemarin. Kalau pada saat Catherine nyalek ya. Betul. Jadi memang kalau dibilang kenapa sih belum sampai ke arah yang diinginkan, karena memang belum
sampai ke sana jalannya, cuman akan ada sampai ke sana, tapi tunggu dulu. Kamu harus benar-benar mupuk yang harus sudah kamu bikin nih sekarang nih ya. Kamu udah tahu kan lawan kamu siapa, teman kamu siapa, itu kamu harus udah benar-benar siap. Nanti pas mau maju lagi, kamu udah paham, oh gue harus kayak gini. Gue harus apa lagi yang harus gue pertegas, peruncing itu apa lagi gitu. Jadi sekalian menyaring pertemanan sih untuk yang kemarin itu. Oh iya ngerti gue. Ini yang dibilang Kak aku ini bener banget, karena aku tuh kedekatan aku dengan hewan, tumbuhan dan alam itu intens banget. Bonding banget. Jadi aku mau cerita sedikit. Pernah waktu masih kecil, aku punya anjing kan, namanya Nero. Suatu kali dia mau diambil. Nero tuh nama kaisar loh. Oh iya. Jahat loh, anjing nakal ya. Si Nero ini mau diambil sama orang untuk dijadikan makanan. Ya mau disengsu gitulah. Dia udah diikat mau dipukul. Pas dia mau dipukul itu, aku berdoa, ya Tuhan selamatkan Nero. Aku teriak-teriak gitu, ya Tuhan selamatkan Nero, lepaskan Nero. Tiba-tiba tali yang buat ikat dia tuh langsung lepas, dia langsung kabur. Oh itu pas lu ngeliat kejadian itu? Dan dari jauh lu berdoa aja? Iya berdoa. Langsung lepas. Gitu, itu yang pertama. Selanjutnya apa ya? Oh ada lagi. Aku punya temen, kebetulan dia beragama Buddha dan suka meditasi. Karena suatu kali aku ke rumahnya, aku diajak meditasi di hall terbuka di lantai 3 rumahnya. Terbuka, di situ banyak tanaman. Gitu. Nah, itu pagi-pagi ada matahari, masih enak lah matahari pagi. Kita duduk bersila gitu di lantai, sekeliling kita banyak tanaman, ada bunga-bunga. Lalu dia bilang sama aku, "Coba Keket kamu fokus. Kamu dengerin itu, tanaman-tanaman ini bisa bersuara nggak kira-kira?" Ya, coba dengerin, bisa bersuara nggak tanaman ini? Aku coba fokus, masa sih aku belum pernah kayak gitu kan. Ketika aku fokus, aku dengar suara tanaman-tanaman itu, terutama ada di situ bunga apa sih tuh, teratai ya. Bunga teratai, ada airnya. Bunga teratai itu ada beberapa mahkota ya, ada beberapa mahkota, ada yang kuncup satu, yang lainnya 3 atau 4 mekar, dan itu mengeluarkan suara kayak orang lagi paduan suara. Itu indah banget ya, merinding ya. Itu indah banget, dan itu pengalaman pertama. Kayak seriosa gitu-gitu. Iya, kayak lagi serius. Kayak gitu, bersaut-sautan mereka. Iya, itu indah banget. Dan saat aku denger itu, waktu meditasi itu juga aku merinding, sampai mau nangis rasanya. Ternyata mereka itu hidup, benar-benar hidup. Iya, maksudnya kita kan sampai mereka saat ini tuh cantik banget, mereka benar-benar hidup. Iya, maksudnya orang awam seperti gue kan, ya tahu mereka hidup adalah mereka bertumbuh kan. Salah satunya serinya yang kita tahu kan, mereka bertumbuh, mereka punya spirit juga padahal. Tapi ada spiritnya, ada spiritnya juga, iya. Itu indah banget ya ampun. Baru kali itu dengerin bunga bisa nyanyi. Oh my god. Iya. Wow. Itu belum lama kejadiannya, masih tahun 2020 ini, awal tahun ya. Dari dari tadi pengalaman lo menemukan spirit si tanaman itu, buat lo message-nya itu apa? Apa yang akan lo aplikasikan setelah lo melihat kenyataan bahwa tanaman itu punya spirit? Itu bukti kalau itu ciptaan Tuhan juga. Itu terus jadi lebih mencintai alam, lebih mencintai lingkungan. Jadi pengen jadi ketika lihat orang suka tebang-tebang pohon atau buang sampah sembarangan, itu jadi kesel banget, karena aku tahu dong, ini alam kita ini hidup loh. Alam kita ini beneran hidup, mereka juga bisa speak up, nggak cuma manusia yang bisa speak up gitu. Iya, maksudnya ya bahwa beneran real ada spiritnya, bukan hanya dia sebagai organisme yang bukan berarti dia nggak bergerak, dia itu mati. Iya, padahal dia itu hidup. Iya, nah karena dari kecil bonding aku ke alam itu kuat banget ya, ke flora fauna alam itu kuat. Jadi aku sejak umur 17 tahun kan, habis itu Sweet 17 dong waktu itu kan, bikin acara pesta. Nah habis itu aku langsung bikin kayak komitmen untuk diri sendiri kalau aku tuh mau jadi pescatarian. Vegetarian? Pescatarian. Pescatarian. Apa itu? Pescatarian itu cuman makan ikan. Sama ya ayam, kadang-kadang ayam. Ayam kadang-kadang, lebih ke ikan. Kayak gitu, lebih ke ikan dan seafood sama sayuran.
Oh, sama sayuran. Ya, jadi aku sejak umur 17 tahun nggak makan daging kambing, nggak makan daging sapi, nggak makan hewan yang berkaki 4, nggak makan daging panas dan daging merah. Ya. Ya, oke. Oh, itu vegetarian namanya. Vegetarian. Jadi lu makan ayam, ikan seafood. masih bisa, seafood masih bisa, telur masih bisa. Oke. Gitu. Ayam sudah mulai ngurangin sekarang. Oke. Iya, itu pescatarian namanya. Aku nggak makan hewan kaki 4 pokoknya. Hewan kaki 4 dan daging merah gitu ya. Itu prinsip sejak umur 17 tahun. Wow. Pilihan hidup. Menarik, pilihan hidup yang menarik, dan di usia muda lu sudah memilih itu gitu Iya. Yang gua makanya orang-orang misalnya lagi makan bakso nih nawarin aku, kok nggak mau sih Kat, ini enak loh, goblok lu gituin kan, goblok lu, bakso ini enak loh. Aku bilang, oh sorry, pilihan hidup. Oke. Benar, bagus tuh. Iya. Prinsipnya bagus, dan apa? Ya buat gua menarik ya, maksud gua lo di usia muda, lo indigo, terus lo masuk ke dunia politik ini, buat gua kombinasi yang Pas. apa? Yang pas. Antara pas atau stressful. Stres ya. Maksud gua gini, lu waktu lu muda, Queen, lu waktu muda pada saat usia kayak 17, lu bisa 17, lu pasti lagi kalau akut, lu pasti lagi stressful dengan keindigoan lu ini gitu kan. Masih sedang proses mencari dong. Iya, mau jalan apa? Pasti sih. Apalagi 17 kan. Iya. Dan menurut teman-teman yang kita sering ngobrol kan juga gitu, di usia muda mereka adalah usia paling sulit, usia remaja. Mencari jati diri ya. Usia paling sulit, lu dibully, lu banyak hal lah yang membuat lu lu terakhir aku bilang cerita lu mau bunuh diri usia berapa? SMP itu kan? SMP udah gantung karena kita ngerasa nggak punya temen gitu kan, terus punya diurus dengan yang penuh kekerasan, memutuskan untuk mengakhiri hidup. Kayaknya hampir semua anak indigo punya Pasti ada. problem yang berat ya Kak. Iya, Kayaknya hampir semua anak indigo begitu deh. Itu dia makanya. Kayaknya stressfulnya lebih berat ketimbang Pasti, karena apa yang kita punya tanggung jawabnya kan besar, otomatis ujiannya lebih gede. Iya, betul. Dan lu maksudnya lu akhirnya selesai dengan let it go, dengan apa yang lu punya sekarang. Lu umur berapa? Tuh gue baru selesai sekarang kan 30 gue. Iya. 30 masih stres. Nah, itu kan. Sampai sekarang masih berproses gitu kan. Apalagi dia gitu kan. Masuk ke dunia politik, masa kita orang normal aja masuk ke dunia politik, anjir pusing. Ngeliat itu udah males. Iya. ngelihat apa ya tadi, lobby tadi, apalagi yang cenderung negatif gitu kan. Ya stressful antara lu pilih idealisme lo atau lu pilih. Cuman bagus sih Kak Keket, dia untuk apa ya, tahap stresnya kakak tuh bisa masih bisa meditasi, masih bisa negosiasi dengan alam, masih bisa karena dharma dia tadi ya. Kalau lemahnya gue adalah gue tuh kan dari dulu nggak pernah mau sosialisasi sama siapapun, lebih mengunci. Jadi kayak nggak tahu nih mau cerita ke siapa. Untuk ke alam pun masih ragu, ke siapapun masih ragu gitu kan. Jadi kalau untuk kakek ke alam, dia terbuka nih alam, karena alam udah menganggap, lu udah nganggap gue ada kok. Kalau gue menganggap mereka semua ada, cuma masih ragu mau cerita. Nah, kalau kakek enggak, lebih ya udah kita memberikan yang terbaik untuk alam, tumbuhan, hewan, semuanya. Nah kalau gue melakukan itu tapi gue nggak mau untuk bercerita. Nah makanya stress levelnya si kakek itu bisa dinetralisir di alam itu. Jadi untuk lagi sedih ada aja hal-hal yang menghibur yang tanpa disadari gitu kan. Nah kalau aku ya yang hibur paling ya yang setan-setan itu aja gitu kan. Nah sampai akhirnya memutuskan udah gue akan masukin mereka ini ke boneka supaya tetap yakin kalau mereka ini nggak akan kemana-mana, karena kayak takut kehilangan gitu kan. Pernah ada satu gue mencoba ngomong sama tumbuhan, mereka ngomong apa pasti zaman sekolah tuh. Iya bener kan, nyaut kan? Nyaut, mereka kayak selamat pagi apa, terus mereka kayak ngomong sesama pohon aja gitu. Bergumam gitu kayak mereka lu dengar suara diskusi. Apa sih, terus aku pikir setan, kalau setan auranya berbeda gitu kan, ini damai enak. Cuman udah yakin mereka udah bisa ngomong sama gue, besoknya diinjek-injek gitu, kayak sedih banget, kehilangan lagi gitu. Itu makanya dari situ gue nggak mau yang namanya komunikasi dengan alam lagi, karena gue akan kehilangan mereka suatu saat gitu kan. Makanya gue kalau udah nemu sosok bagus kayak ini, sayang kalau harus pergi dengan gitu aja. Gue akan gimana caranya bisa memiliki mereka tapi menjaga gitu ya, bukan untuk keegoisan, menjaga sampai mereka reinkarnasi ya kan. Gue taruh di boneka kah atau di mana kah, tapi untuk alam udah trauma.
nggak mau, karena sedih gitu. Lu pilih ke jalan yang itu gitu Iya, kan. mending gue nggak tahu apa-apa, makanya gue lebih banyak menyendiri. Tapi kalau kakeknya tuh lebih sosialisasi, karena agak ekstrovert ya, iya, ekstrovert orangnya. bisa berekspresikan. Oh, alam ini memberi pertanda ini, dia paham. Kalau si kakek lebih mendalami lagi, dia bisa lebih paham kapan akan terjadi bencana, kapan terjadi ini itu tuh gampang karena sudah negosiasi dengan alam, udah menyatu kan. Nah itu yang kalau digali terus sih, karena kan alam sudah memberi restu, ya gue akan kasih pertanda buat lu jaga keluarga lu. Kita nggak mungkin bisa mencegah kan, tapi akan beri pertanda, ayo mah kita pindah jangan di sini, nanti ini akan apa gitu. Jadi untuk keluarga, tapi untuk mencegah itu kita nggak akan wenang. Itu udah emang semesta mau begitu gitu kan? Udah waktunya seperti itu. Cuman begitu. emang untuk peringatan diri. Bilangin kita harus pindah karena ini akan goyang atau apa gimana. Udah itu harus kayak tajam intuisinya kan. Karena kakek tuh dengan alam udah hampir menyatu. Cuman kadang nggak pede. Iya, itu masih nggak pede, masih nggak harus pede. dilatih lagi mungkin. Karena namanya alam kan kita kayak ragu ini benar nggak sih seperti ini. Kayak mau hujan aja orang awam, oh mendung nih pertanda doang, ayo kita masuk gitu. Nah kalau alam yang lebih besar bencana apapun itu pernah kakek dapet, cuman abaikan. Gitu. Iya. Wow. Ya, sepertinya gitu. Iya. Gila sih deh. Apa ya begitu ya, ternyata tadi dari Catherine yang masuk menjadi calon legislatif, ya serangannya tidak cuma tadi yang udah diceritakan kan, tidak cuma serangan ide, serangan gagasan atau serangan argumen, tapi juga ada serangan astral juga ternyata ya. Kita tidak bisa memungkiri itu, ternyata di zaman ini masih terjadi. Ya, wow. Zaman modern ini. Kayak warung aja, kayak restoran, warung aja serang-serangan kan, apalagi nyalek. Iya. Itu dia. Lagi kepentingan politik. Itu dia, gitu. Dan Catherine, kalau gue tanya nih sekali lagi, saat ini Catherine akan tetap go with your passion ini atau gue cari yang lain? Tetap masih punya cita-cita ke sana, cuman kita nggak tahu ke depannya apa yang akan terjadi, karena aku sempat punya vision sampai tahun 2025, masih sedikit gonjang-ganjing, masih sedikit perubahan ini masih perjuangannya masih berat. Perjuangannya gitu? masih berat sampai tahun 2025 masih panjang. Okay. Sampai 2025 belum terlalu baik aku lihat. Okay, so what you wanted to shout out to anak-anak muda di luar sana saat ini? Buat teman-teman muda di luar sana yang mungkin punya fashion sama nih kayak aku nih, suka politik, pede aja, tunjukin kemampuan kalian, kalau kalian mampu, kalau kalian bisa. Jangan hanya bisa kritik atau berkomentar di balik televisi atau di kamar, di gadget ya. Suarakan opini kalian, dan kalau bisa, kalau berani terjun langsung. Berapapun amunisi yang kalian punya, lakukan. Gitu. Karena kalian menang atau kalah itu tetap akan menjadi pengalaman yang sangat berharga seumur hidup kalian. Itu pengalaman yang mahal. Belum. Masih jauh lah. Beda. Latihan, Bo. Latihan jadi tim ses gitu. Oke, ya salah ya. Udah ngetek baju. Oke, pokoknya jadi anak muda, kalau emang lo punya curious juga untuk merubah bangsa ini, Keket udah juga lakukan untuk terjun ke dunia politik. Dan tadi argumennya bahwa ya udah, kalau emang lo mau merubah juga, masuk juga gitu loh. Dan gua harapin juga memang ke depan banyak talenta muda yang masuk menjadi warna baru di dunia perpolitikan kita, dan membuat dunia perpolitikannya menjadi lebih fair dibanding sebelumnya gitu loh. Jadi nggak ada saling, ya nggak semuanya kong kali kong gitu loh, ya nggak sih? Itu yang gue harapin sih, ya karena itu masalah yang dari dulu gitu kan. Ya gue tahu masalah dari dulu itu gitu. Dan gue harap sih juga, bukan gue harap ya, gue kebayang gitu gimana kalau banyak anak indigo yang menjadi anggota DPR. Kan itu keren banget gitu, maksud gue. Lo akan tahu ini lo mau main bancakan lo ya gitu kan, lo main anggaran nih gitu kan. Tapi kita juga harus lihat nih, ini indigonya
hitam atau putih nih gitu. Kalau Oke, indigonya oke. hitam sama Ya, aja dia juga iya bisa aja dong. nakal nanti Iya, iya ketika dong. Malah lebih terjun ke politik ya. memanfaatkan. Lebih memanfaatkan iya. Ya maksud gua banyak kan indigo yang sehingga bisa itu loh, bisa mengcounter niat-niat yang ya nggak Yang baik kurang tadi baik gitu kan. ya. Ya nggak sih, karena emang itu masalah kita nggak tahu anggaran nih. Oke, anggarannya segini buat apa aja, ya kan kita tidak Masuk tahu. kantong sendiri. Ini masuk kemana alirannya, ya kita tidak tahu gitu kan. Ya itu dia. Jadi wah gila dia sih anak indigo, masih muda, dia masih belum selesai dengan masa indigonya, tapi masuk ke dunia politik. Ya kita berdoa buat Catherine, semoga stay strong, keep the spirit, dan ya semoga sukses di dunia politik yang diambil. Dan teman-teman juga terima kasih kalian sudah menonton video ini dari awal sampai akhir, karena sebenarnya pas sama Catherine lagi nih, kita mau cerita horor dari Catherine nih. Seru, Pasti banyak. terlalu seru ngobrol tentang dunia politik. Anak indigo masuk dunia politik itu seru banget. Tapi kita akan masih akan ngobrol lagi sama Catherine di next video. Jadi kalian jangan lupa di like, comment, dan subscribe, follow Instagram Queen dan follow Instagram Catherine. Terus juga follow Instagram Indie.Driver ya. Sampai ketemu di next video. Bye bye.